Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Oke, kita langsung membuat slide karena saat ini seluruh GBI itu kita berbicara tentang revival. Dan memang terjadi revival di mana-mana. Revival yang dahsyat terjadi, ya, yang luar biasa terjadi. Bahkan di negara-negara yang notabene bukan negara-negara yang umum, bukan negara Kristen, ya, tetapi kita bisa melihat bahwasanya revival itu terjadi. Pertobatan terjadi. Jadi nggak salah kalau seandainya GBI itu menyampaikan mengenai tema revival. Mengenai tema ini yang harus terjadi kepada setiap orang. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya berbicara tentang crucified the flesh. Kenapa? Karena di dalam revival itu banyak sekali orang yang mau kelahiran baru terjadi di mana-mana. Orang lahir baru terjadi di mana-mana. Tetapi permasalahannya seperti bayi, itu plasentanya nggak dipotong. Paham ya, ibu-ibu pasti tahu. Kalau bayi baru lahir plasentanya harus dipotong, bukan ya? Sekarang ini kebanyakan revival terjadi. Kayak orang Kristen mengalami revival, tetapi tali plasenta dengan kehidupan lama, natur lama itu tidak pernah diputuskan. Pak Anang memberikan saya kemarin itu tentang menyalipkan kedagingan. Ya, saya memakai judul bahasa Inggris next. Bahasa Inggris bukan kenapa-apa, tapi saya memang mengutip di dalam King James Version, ya. Ada di Galatia 5 ayat 24 dikatakan, and they that are Christ have crucified the flesh with the affection the lust. Kenapa kok saya kutip ayat ini? Karena ada beberapa ayat yang saya melihat di dalam terjemahan ini lebih komplit. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau kita dikatakan barang siapa itu menjadi milik Kristus, dibuka langsung bahasa Indonesia next satu kali lagi. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Pertanyaannya apa? Sudahkah kita melakukannya? Banyak orang mengaku saya ini adalah milik Kristus. Orang bangga dengan kelahiran baru. Orang bangga dengan revival mengalami kegerakan Allah. Orang bangga mengatakan bahwa setelah dia bertobat dia menjadi milik Kristus. Pertanyaannya, benarkah dia menjadi milik Kristus? Atau sekedar ngaku-ngaku sebagai milik Kristus? Karena salah satu tanda bahwa orang itu milik Kristus adalah menyalibkan dagingnya, seperti yang disuratkan di Galatia 5:24. Mematikan keinginan dagingnya dan segala hawa nafsunya. Oleh karena itu di awal tadi saya ada satu kata, itu adalah fight, pertempuran seumur hidup kita. Ya, di awal di judul di poster saya yang pertama itu kan dikatakan itu adalah satu fight kita yang harus kita lakukan terus menerus. Karena kedagingan itu senantiasa menang. Tetapi yang jelas firman Allah pada hari ini itu membuat kita harus putus dulu. Harus disalibkan dulu. Harus dimatikan dulu, supaya kita nyata menjadi milik Kristus. Meskipun dalam perjalanan kita harus bertempur untuk permasalahan ini, ya. Kayak cacing, begitu diputus bisa nyambung lagi, atau cicak gitu ya, tumbuh lagi. Nah, bagaimana kalau kita menyalibkan kedagingan ini? Ini bukan satu pilihan. Ini juga bukan satu bentuk, satu level rohani tertentu, taraf rohani. Tetapi dikatakan dalam ayat ini adalah sebagai bukti kepemilikan. Kalau kita mengaku milik Allah, salah satu tandanya adalah itu kita sudah menyalibkan kedagingan. Dan itu tidak bisa dipalsukan. Saudara pura-pura untuk menyalibkan daging. Di gereja mungkin saudara kelihatan kudus. Makanya saya katakan firman ini bukan untuk saudara saja, tapi firman ini adalah dengan saya juga. Karena apa? Pada saat kita sudah mengalami kelahiran baru, tetapi masih terikat dengan keinginan daging, itu sama seperti plasenta dari kehidupan lama kita. Karena apa? Pada saat kita kembali ke kehidupan lama, itu natur dosa, itu kembali dalam kehidupan kita. Tandanya kalau kita sudah masuk ke dalam
plasenta dunia ini, saat kita ini masih mempertahankan ego kita. Ego masih bertahan, masih tersinggung, masih harus perlu pengakuan diri, ya. Masih ingin benar sendiri. Nanti kita akan bahas lagi. Masih melawan kalau ditegur. Jadi kalau kita masih mengaku milik Kristus, maka salah satu tanda ini harus dipenuhi dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan beragama kita, dalam kehidupan peribadatan kita. Itu bukan sekedar hanya beribadah, bukan sekedar untuk mengalami ritual di dalam ibadah kita. Karena apa? Karena gereja kita tidak mengalami ritual, ya, tidak ada ritual. Yang ada adalah spiritual. Tidak ada religi, yang ada adalah relasi. Oke, lanjut. Saya akan memulai dengan divisi kedagingan, karena kita akan banyak yang harus kita bahas. Jadi tadi sudah dikatakan bahwasanya saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, kita itu harus membiarkan diri kita, menyediakan diri kita untuk dibentuk dengan cara menyalibkan daging. Dan tindakan tegas ini untuk memastikan keputusan dari kita, dari yang sudah saya ulas sedikit, dari sifat-sifat jahat kita, seperti kesombongan, iri hati, hawa nafsu, keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, Roma 8 ayat 6 sampai ke 7 dikatakan begini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan itu ada dua pilihan, mau ikut daging atau roh. Nanti kita jelaskan bagaimana itu menjadi satu daya yang tarik menarik. Dan keinginan daging ini bukan soal yang secara fisik saja. Orang mengatakan keinginan daging adalah keinginan mata, keharuan hidup dan seluruh oke. Orang mengatakan wah itu keinginan daging karena ingin makan sebanyak-banyaknya, gelonjong. Bukan sekedar penampilan luar. Bagi saya kalau ada makanan enak, kenapa nggak disantap? Apalagi babi gitu ya. Dan disantap. Tetapi ada batasnya. Ada saatnya untuk mengontrol. Kalau kita tidak bisa mengontrol kebiasaan makan kita, seperti tadi saya katakan gelonjong, maka kita juga dipertanyakan untuk kemampuan kita mengontrol kondisi yang lain. Karena apa? Semua di dalam diri kita ada hawa nafsu, ada ketamaan, ada kemarahan. Kalau kita tidak bisa mengontrol hanya simpel masalah makan, ada makanan yang wah lezat semuanya, sudah santap semuanya. Ya puji Tuhan saya kalah sih. Iya katanya, terima kasih. Kita nggak bisa mengontrol masalah makanan, maka kita nggak mungkin juga untuk bisa untuk mengontrol hal-hal yang lain. Karena apa? Keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan, berbeda. Makanya di awal katakan itu suatu peperangan seumur hidup. Next, the great war, spirit plus versus flesh. Galatia 5:17 mengatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita mau baik, tetapi tidak bisa melakukan yang baik. Pikiran kita mau kudus, tetapi sudah susah untuk kudus. Ada dua dorongan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mau menarik kita untuk melakukan kehendak Allah, itu pasti. Roh Kudus ingin membawa kita untuk dekat kepada Tuhan, seperti pujian yang kita nyanyikan. Roh Kudus ingin membawa kita untuk senantiasa terkoneksi dengan Allah. Tetapi ada roh lain, daging itu yang mencoba menarik kita untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Itu yang bernama ego. Makanya pernah saya dapat, saya nggak tahu di sini atau di mana, di dalam hati kita itu cuma ada satu tahta. Tahta itu mau dikasihkan kepada Allah yang bertahta dalam hati kita, atau ego kita yang bertahta dalam ego kita. Dan ini adalah peperangan terus-menerus yang harus kita hidupi, supaya kita senantiasa memilih untuk mengikuti dorongan Roh Kudus. Masalahnya daging tidak pernah pensiun, daging tidak pernah bertobat.
Dan oleh karena itu daging harus dimatikan. Keinginan itu tetap ada. Keinginan itu tetap ada. Dan bentuk nyata kedagingan dalam kekristenan sekarang ini bukan cuma, saya ngomong bukan cuma ya, bukan cuma dosa besar, dosa perzinahan, kemabukan, kejahatan, dan yang itu terlalu jelas, itu pasti. Tetapi banyak hal yang terselubung, banyak hal yang tidak diketahui, tidak bisa dilihat dengan mudah. Itu yang kita waspadai. Karena apa? Ego yang bertambah. Ya tadi sudah saya sempat singgung, next ya, dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama itu mudah tersinggung kalau saling tertutup. Apapun benar atau salah, pokoknya lawan dulu. Kenapa kok bisa seperti itu? Harga dirinya belum dimatikan. Apalagi kalau yang negur itu juniornya. Kalau yang negur Pak Gembala mungkin ya Pak, puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala. Kalau juniornya atau orang di bawahnya, belum mau. Keinginan itu selalu benar. Ya. Kenapa? Karena keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu sumbernya adalah kesombongan pribadi. Dia ingin selalu dibenarkan, dianggap benar. Dan ada banyak orang Kristen yang seperti itu gak mau kalah. Gak mau kalah. Apapun pokoknya dia benar deh. Dan itu salah satunya adalah orang yang berdiri di depan saudara. Sebagai HRP saya gak pernah kalah. Saya sudah berkali-kali mengatakan yang benar dari salah, yang salah itu benar. Makanya saya tinggal semua Kristen ini. Saya gak pernah kalah 36 tahun. Dan saya tahu saya itu salah. Saya tahu bahwa saya ini sebenarnya di posisi yang salah. Tetapi perintah kan harus menang ya Pak. Saya mengalami kondisi seperti itu. Salah benar pokoknya menang. Apapun alasannya ya kita akan terakhir ya. Kemudian ketika ada ketaatan yang bersyarat, kita mau taat karena itu nyaman bagi kita. Kita mau taat karena itu cocok dengan pikiran kita, cocok dengan kehendak hati kita. Kita mau taat pada saat istilahnya itu menguntungkan kita. Kalau tidak, atau malah merugikan daging kita, ya kita taat. Kan rugi. Kita mau taat saat kita ini ada di dalam satu frekuensi. Padahal pikiran kita belum tentu. Kemudian yang keempat adalah haus akan pengakuan dan validasi. Ingin dilihat, pelayanan ingin dilihat, pelayanan ingin dipuji. Penampilanku bagaimana? Ya, cara saya memimpin bagaimana? Cara WL bagaimana? Cara menyampaikan khotbah bagaimana? Dan saya ngomong itu Pak Eko juga direkam. Bapak Ibu, saya tidak bagikan link secara umum, tetapi saya ingin memberkati. Kenapa? Pada saat sudah selesai rekaman, saya kasihkan kepada gereja yang bersangkutan. Seandainya ada jemaat yang belum bisa mendengar, melihat, bisa mengikuti. Dan saya tidak woro-woro istilahnya link ini like, share, komen, enggak pernah. Jadi murni itu supaya bisa memberkati yang lain. Tapi itu kan motivasi. Orang bisa ngomong Allah yang tersebut dalam hati nggak tahu. Dia sudah nggak apa-apa. Tapi saya menyampaikan kebenarannya seperti ini. Haus akan pengakuan dan validasi itu terjadi ketika kedagingan itu terlihat rohani, itu sangat berbahaya. Ya, seperti ada ego yang terselubung dalam pelayanan. Apakah mungkin Pak, banyak hamba Tuhan yang lain mereka pembicara nggak pernah salah? Banyak. Di situ ada banyak buku. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya kerjakan mulai November. Karena sejak November saya pengangguran Pak. Jadi karena pengangguran buat buku. Buat buku maksudnya supaya saya mau full time, saya bukan mau gereja. Jadi saya mau buat semua buku ini. Nanti akan saya aplikasikan jual dan semua masih nyantol di penerbit. Beberapa sudah ada yang ada tanda-tandanya penerbit itu sudah lebih berani. Ya, kalau sudah gemar membaca nggak apa-apa. Halamannya sekitar 200, minimum 200 halaman lah. Ada yang kutub oposisi gereja itu 300 lebih halaman. Ya puji Tuhan karunia seperti itu supaya kita memberkati. Dan jangan dilihat bukunya karena bukunya kontroversi semua. Di current spiritualitas itu adalah arus bawah yang menyeret orang-orang Kristen, terutama pemimpin gereja. Kita bisa ngomong oposisi dalam gereja, kritik profetik atau pemberontakan terselubung itu juga menyerati gereja, dan itu banyak hal di situ. Kenapa kok saya ungkapkan banyak gereja yang menutupi hal ini? Karena tidak mau dianggap perpecahan.
Tetapi kondisi seperti ini harus ada dan oposisi harus ada. Oleh karena itu saya katakan kritik profetik adalah untuk perkembangan gereja yang luar biasa. Tetapi yang jelas ada anatema. Pernah dengar anatema? Ya, anatema modern itu berupa kutuk dari mimbar. Kenapa? Itu ada ego yang terselubung di dalam pelayanan. Orang yang jemaat, orang Kristen menganggap siapapun yang berdiri di atas mimbar ini dianggap sebagai kebenaran. Perkataannya dianggap sebagai kebenaran. Entah perkataan itu membangun, entah itu perkataannya berkat, atau sebaliknya adalah penghakiman yang terselubung, bahkan kutuk. Oleh karena itu saya terang-terangan menuliskannya di dalam kutuk mimbar. Saya nggak punya gereja dan saya bukan pejabat, makanya saya bukan menulis. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan masalah ini. Kutuk mimbar itu anatema. Kalau boleh browsing anatema kayak apa? Itu terjadi. Apakah itu terjadi di sebuah gereja? Oh iya. Bahkan di zaman Yesus. Kenapa kok saya tulis begini? Kita lihat lebih lanjut. Itu adalah satu kedagingan yang terselubung dan kerohanian. Karena tidak semua yang berdiri di mimbar, oke. Sebagian hanya dikuasai ego dan pintar berbicara. Wah, saya ini termasuk di dalamnya mungkin ya. Bagaimana sikap jemaat terhadap hal ini? Termasuk bagaimana respon terhadap saya pada hal ini. Ya saya harus open. 1 Yohanes 4 ayat 1. Enggak. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini terjadi. Dan mimbar adalah salah satunya untuk mewartakan hal ini. Setiap saudara kita, setiap jemaat harus pintar, harus mengerti firman Tuhan. Bukan sekedar semua yang dibicarakan di atas mimbar dianggap sebagai kebenaran. Tetapi firman Tuhan mengatakan ujilah. Uji. Harus diuji roh-roh itu. Apalagi sekarang ini mimbar itu banyak tersedia di dalam dunia digital. Banyak khotbah-khotbah di YouTube, ya. Banyak banget menilai bahwa adanya misinformasi dengan masalah yang serius di dunia digital ini. Mereka juga prihatin atas reaksi pengguna dalam memilihkan, karena mereka tidak tahu apakah ini fakta ataukah ini fiksi. Bahkan perang Israel banyak bukan fakta, gambaran AI. Ya, kalau sudah mengikuti seperti itu. Kita harus dewasa untuk memilih setiap informasi yang masuk dalam kehidupan kita. Apakah ini fakta atau fiksi? Karena antara fakta dan fiksi di dunia digital susah dibedakan kalau kita tidak jeli. Termasuk pemberitaan firman Allah harus jeli. Di dalam mensikapi kemajuan teknologi yang tinggi ini, kita perlu satu kebijaksanaan, yaitu dengan firman Allah untuk memberikan tanggapan dan respon dan keputusan dengan diri kita sendiri supaya kita tidak tersesat. Penting. Apakah anatema kutuk dari mimbar ini ada di zaman Yesus? Ada enggak kira-kira? Ada. Pada saat Yesus mau masuk ke Samaria, orang-orang Samaria menolak, gak boleh lewat sini. Murid-murid mengatakan, aku akan datangkan api dari langit, aku bakar kota ini. Betul? Masih ingat kisah itu di dalam Lukas 9? Aku bakar kota ini, dikutuk. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Tangan kanan Yesus, tangan kiri Yesus, orang-orang di sekitar Yesus, orang-orang suci. Dia mau mengutuk di kota Samaria. Itu yang anatema, kutuk di atas mimbar. Bahkan di dalam zaman Yesus itu sudah terjadi. Sekarang ya ada, tapi lebih halus, lebih terselubung. Anda tidak diberkati oleh begitu. Ya, Anda bersalah, tidak kudus di hadapan Allah. Apalagi kalau diembel-embeli, Roh Kudus sudah berbicara kepada saya, kalau saudara begini, penghakiman di atas mimbar. Terjadi enggak? Oh, terjadi. Saya enggak mau saya mendidik seperti ini, karena saya tidak ada denominasi tertentu. Kita harus menguji setiap roh. Harus diuji. Apa sikap Yesus pada waktu itu? Pada saat murid-murid mengutuk Samaria. Next. Oh, sudah dibuka ya. Lukas 9:55 dikatakan, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Titik.
itu di dalam terjemahan baru. Makanya kenapa kok saya pakai terjemahan di King James, ada terjemahannya. But he turned and rebuked them and said, ye know not what manner of spirit ye are of. Kamu tidak tahu macam apa yang ada pada diri kamu. Coba Bapak Ibu bandingkan. Nanti kalau di rumah ada King James, ya, dibuka di King James, dibuka di TB. Yang ayat ini tidak ada. Bahwasanya kalian tuh gak tahu loh macam apa yang ada pada diri kalian. Padahal yang mengucapkan itu adalah murid-murid Yesus. Orang yang diurapi, orang yang dekat dengan Yesus sendiri. Tetapi Yesus mengatakan, kamu tuh gak tahu apa yang ada padamu. Itu bahayanya. Oleh karena itu kita disuruh untuk menguji setiap roh. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar dan dengan segala pengertian. Next, Filipi 1 ayat 9 dikatakan, dan inilah yang adalah satu nasihat dari Paulus. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saya ada pakai MySword. Kalau Bapak Ibu buka MySword itu bisa langsung keluar bahasa aslinya. Itu MySword, program Alkitab MySword. MySword, pedang saya. Ya. Dalam bahasanya pengertian dikatakan aesthesis itu adalah perception, not only by the sense but by the intellect, persepsi. Bukan hanya melalui indera, tetapi juga melalui akal. Cognition, discernment untuk membedakan kearifan moral dalam hal-hal etis. Jadi Paulus pun menekankan kita ini harus memiliki hikmat untuk membedakan macam-macam roh. Dan semua pembicara, semua pengkhotbah, roh dari mana? Karena murid-murid Yesus sendiri itu juga tidak tahu roh mana dia mengutuk bersama dia. Sampai di sini jelas? Murid yang notabene itu dekat dengan Yesus. Kalau kita ngomong urapannya juga luar biasa, melebihi para pengkhotbah yang ada sekarang di dunia ini. Tetapi dia tidak tahu roh apa yang dia bisa memiliki. Oleh karena itu seorang praktikal Pastor Awi itu saya mengatakan beberapa hal untuk menguji roh, yaitu apakah ajaran yang disampaikan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kita cek. Kalau gitu menjauhkan kita dari Tuhan, bukan dari Roh Kristus. Apakah ia dibesarkan dan dimuliakan, ia yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan, ataukah untuk kemuliaan pengkhotbahnya? Dicek. Apakah Kristus diakukan dan diberikan tempat utama, ataukah dia selalu memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, dirinya pribadi, yang bisa mengalihkan fokus kita kepada hal yang lain, yang mempengaruhi kita, sikap kita terhadap Alkitab, yang bukan berasal dari kitab suci, gak pernah buka Alkitab ngomong terus. Apakah itu ajarannya meningkatkan kecintaan kita kepada firman Tuhan atau sebaliknya? Apakah itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang Kristen yang lainnya sesama? Bagaimana mempengaruhi kita dengan sistem yang ada di dunia ini? Itu dipertanyakan. Supaya kita bisa menangkap maksudnya. Jangan sampai disesatkan. Apalagi yang berkaitan dengan media sosial, dunia digital, itu sangat berbahaya sekali. Ya, kita akan belajar untuk bagaimana kita menyalibkan diri dari seorang tokoh yang tadi saya sebut sebagai Petrus. Bagaimana Petrus itu kita ditegur oleh Allah. Ya. Oke, kita mulai lanjut. Tadi sudah definisi kedagingan sudah saya sampaikan, bagi yang tersembunyi atau tidak. Sekarang kita melihat ada satu peristiwa, suatu percakapan antara Yesus dan murid-muridnya pada saat mereka tiba di Kaisarea. Ya, next. Di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Di dalam Matius 16 ayat 13. Ada yang menjawab, oh engkau adalah Yohanes Pembaptis. Oh engkau adalah Elia. Ada juga yang mengatakan, oh dia itu Yeremia. Ada yang mengatakan, oh Yesus itu salah satu dari nabi-nabi itu. Begitu ya, yang ya. Tetapi di sini dalam Matius 16 ayat 17, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Luar biasa. Luar biasa. Penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus. Tetapi tidak berapa lama karena Yesus mengajar. Dan pada saat Yesus mengajar tentang penyaliban diri, tentang siksaan, tentang pikul salib, Simon Petrus pada ayat berikutnya dia menarik Yesus ke samping dan menegur. Dia katanya, Tuhan kiranya menjauhkan hal itu, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling kepadanya, kepada Petrus itu, enyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kontradiktif. Di awal Simon dielulukan, engkau penuh dengan Roh Kudus. Tetapi tadi ada roh lain yang tidak dia ketahui, terselip dalam kehidupannya dan kelihatannya rohani. Kenapa kelihatannya rohani? Sekali-kali tidak menimpa engkau. Sekali-kali yang jelek-jelek itu tidak menimpa kita. Kita kan orang Kristen seringkali begitu. Jangan sampai terjadi Tuhan. Roh lain, sehingga Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Padahal baru dipuji penuh dengan Roh Kudus, sekarang diusir sebagai iblis, sebagai batu sandungan. Karena apa? Karena cara berpikir Petrus adalah fokus kepada hal-hal yang duniawi dan tidak memahami bagaimana rencana Allah. Kalau saudara dikatakan kalau itu tidak sesuai dengan rencana Allah, itu adalah diuji. Uji setiap roh. Sesuatu yang menolak salib itu bukan berasal dari Allah. Meskipun terlihat baik, meskipun terlihat rohani, tetapi itu bisa dipakai oleh iblis. Permasalahan Petrus bukan pada permasalahan perkataannya, tetapi dari sumbernya. Karena yang menjadi sumber perkataannya bukan lagi Allah, tetapi perasaan manusia, logika manusia, keinginan manusia, dan dikatakan bukan kehendak Allah. Lanjut. Ketika kedagingan itu membawa kejatuhan, nah, kita bisa melihat di sini Petrus sangat kuat dalam Lukas 22 ayat 33. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Dia menyatakan kesetiaannya kepada Allah, kepada Yesus. Dia menyatakan bahwa dia mau mengikuti Yesus sampai mati. Dia akan membela orang yang pertama kali yang akan membela Yesus adalah Petrus. Dia berdiri di depan dan dia ingin selalu menjadi yang nomor satu. Itu kedagingan yang tadi kita sudah begini sekarang. Luar biasa. Orang yang mempunyai karakter yang luar biasa. Tetapi kita lihat, ketika tekanan datang, natur aslinya mungkin. Kenapa? Pada saat happy semua, haleluya, haleluya, saya pakai curang katakan angkat tangan semuanya, suruh sorak-sorak semuanya. Tapi bagaimana saatnya, pada saat ada tekanan, kesulitan hidup, apakah kita bisa mengatakan haleluya? Itu terbukti natur asli pada saat tekanan muncul. Petrus tekan dada bagaimana? Pada saat dia mulai Yesus ditangkap, tidak ada lagi mukjizat yang dia lihat. Yesus gak bisa mengadakan mukjizat. Tidak ada lagi kerumunan orang yang mengelulukan dia. Pada saat dia masuk, dia elulukan. Meskipun dia hanya sebagai supir. Ya, kalau bos naik mobil, ya pakai supir, saya buka kaca, semua satpam kan hormat begini. Supirnya, ya. Meskipun hanya supir, maksud saya begitu. Dia nunut kemuliaan Yesus di tengah kerumunan orang banyak yang mendukung. Tidak ada lagi. Nah, yang muncul sekarang ini adalah ancaman. Dia sudah terancam. Dia ada resiko yang harus ditanggung dan ada harga yang harus dibayar. Oleh karena itu di dalam Lukas 22, 56 dan 57, ketika hamba seorang melihat dari cucu dia, menemui dia dan berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus mengatakan, menyangka katanya, bukan aku. Aku tidak kenal dia. Sangat kontras. Sangat kontras. Kenapa Petrus jatuh? Kenapa
Petrus yang dekat dengan Yesus jatuh? Kenapa Petrus yang punya kerohanian yang luar biasa jatuh? Salah satu kuncinya yang belum dibereskan adalah kedagingannya. Kedagingannya yang tadi kita bahas. Karena kita melihat di sini ada beberapa hal yang saya tulis. Yang pertama adalah kedagingan itu selalu mempertahankan hidup. Kedagingan selalu mempertahankan. Ketika terancam daging berkata, selamatkan dirimu, jangan pedulikan orang lain, jangan sampai kamu rugi, jangan sampai kamu kena masalah, biarin Pak Anang saja yang kena masalah, kemana saja. Oh iya, Petrus loh ya, Yesus dia ditangkap, dia lari, dia gak mau rugi. Pada saat gak ada banyak uang, banyak yang datang, sudah jatuh, bangkrut, semua pada pergi. Itu namanya kedagingan. Kita cepat dulu. Yang kedua adalah dikuasai oleh ketakutan. Pada saat terancam dengan bagaimana aku bisa selamat? Bagaimana dengan saya? Ya, ada perang, ada kerusuhan. Bagaimana dengan saya? Bagaimana nasib saya? Apa yang akan terjadi pada saya? Sehingga tidak sedikit orang-orang yang notabene mengaku sebagai punya iman Kristen menjual imannya supaya bisa selamat. Karena ada kedagingan. Dan kedagingan yang terakhir tidak konsisten. Saya siap mati katanya tadi di awal, tetapi di ayat yang selanjutnya dikatakan saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Padahal Yesus berkata di dalam Matius 16:24, siapapun yang harus mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Tetapi kalau dia dikuasai kedagingan, tidak akan ada itu yang adalah penyangkalan diri. Petrus tidak dibiarkan sendiri. Ada pemulihan. Yudas mati, tidak ada pemulihan. Tapi Petrus ada pemulihan awal dari kematian diri. Dia mau. Kita melihat di dalam selanjutnya. Ayat ini di dalam Yohanes 21 dikatakan Petrus menangis. Petrus sangat bersedih. Sangat sedih sekali. Hancur hatinya. Hancur hatinya. Pada saat dia seperti itu tuh dia tidak bisa berkhotbah. Dia tidak berkhotbah lagi. Dia tidak melayani lagi. Tapi dia kembali kepada pekerjaan lamanya, yaitu menangkap ikan. Karena apa? Dia sudah gagal. Dia merasa gagal menjadi pengikut Kristus. Maka kembali kepada natur yang lama. Identitasnya gagal. Tetapi Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi memulihkan. Kenapa? Pada saat Yesus bangkit, Yesus tidak ketemu. Pada saat bangkit dan ketemu Petrus, dia dikatakan, kamu itu menyangkal aku 3 kali, kamu itu lari pada saat ditangkap, kamu itu enggak. Pada saat ketemu Yesus, dia tidak begitu. Padahal apa? Petrus tahu kalau Yesus melihat. Tapi kalau dikatakan dia di ayatnya, itu dikatakan pada saat itu Yesus berpaling dan itu langsung menatap Petrus kan. Dan Petrus tahu kalau Yesus berpaling pada dia pada saat seperti itu, langsung ayat jangan berkokok. Kalau lihat kisahnya Yohanes seperti itu. Jadi pada saat dia sudah menyangkal, dia jatuh. Kalau di filmnya juga ada, Yesus cepat ketemu mata-mata, ke mata. Dan saat sudah ketemu, Yesus menyadari ayam jantan berkokok. Itu sakit. Dan Yesus tahu. Bukan pada saat ketemu kamu udah menyangkal, enggak. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah dia membakar ikan, menyediakan roti. Yang dilakukan Yesus. Kemudian mari yuk kita makan. Betul ya? Kalau saya sedang berusaha ayatnya masih nanti bisa saudara tahu ya. Ya undang ayo makan ke sini, ada lauk mau, ayo kita makan di sini. Yesus sudah membakar ikan, sudah menyediakan roti. Setelah kenyang, Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 1 kali, malah kedua, sampai 3 kali. Orang mengatakan, ya untuk meyakinkan. Tapi ada versi yang lain mengatakan, ya supaya Simon bisa recovery, bahwa dia sudah menyangkal 3 kali, dia memastikan bahwa apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi kau. 3 kali sudah memulihkan, menjatuhkan percakapan yang pertama. Ada juga yang mengatakan, teologi mengatakan bahwasanya kalau kita lihat ayatnya memang betul, yang ditanyakan Yesus adalah agape, tetapi yang dijawab Simon Petrus adalah Pilea.
Sehingga itu akhirnya Yesus mengatakan pilihan. Nanti kalau di dalam Alkitab versi Word, Nice Word itu kelihatan banget. Kasih yang emosional, kemudian beliau berubah menjadi kasih yang dimurnikan. Itu supaya kita dimurnikan. Ada bagian-bagian yang kita harus kerjakan untuk menerima semuanya, supaya kita bisa menguji setiap roh. Jadi bukan ini firman untuk saudara jemaat yang memberitakan firman, ini juga untuk kami. Roh apa yang ada dalam diri kami? Roh apa yang ada yang dalam benak saya ini untuk disampaikan itu? Dan kita masing-masing mengambil bagian itu diproses. Saya kemarin hari Kamis menyampaikan hal ini, diproses seperti emas, wadah yang siap next. Dari 2 Timotius 2 ayat 20-21 hari Kamis yang lalu saya menyampaikan, dalam rumah besar itu ada perbanyak barang rapot yang dipakai untuk hal yang mulia dan dipakai untuk hal yang tidak mulia. Ada emas dan perak untuk hal-hal yang mulia dan tanah liat dan kayu yang dipakai untuk hal yang mulia. Tetapi ayat yang 21 yang luar biasa, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhan, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di sini kita tidak bisa melihat lagi apakah awalnya dia sebagai emas. Orang mengatakan emas digosok terbit seperti emas, boleh. Tetapi kita semua belum tentu semua dari dasar emas. Mungkin kita sudah orang yang awam yang dulunya nggak pernah kenal Kristus, kita itu tanah liat. Mungkin bukan tanah liat tetapi kita kayu. Di dalam 2 Timotius 2:1 dikatakan tidak peduli barang asalnya, bahan awalnya apa, tidak peduli latar belakangnya apa. Kalau saudara mengatakan emas, apakah semua emas yang bisa dimurnikan? Tetapi bersyukur karena Paulus sudah mengatakan awal. Tetapi siapapun yang menyucikan dirinya akan menjadi perabot rumah yang mulia-mulia, yang dikuduskan, yang dipandang layak untuk dipakai tuannya sebagai pekerjaan yang mulia. Jadi berbahagialah kita waktu pada saat ini aku orang biasa, aku awam. Tetapi kalau kita mau diproses, kita mau disucikan, kita akan terbit seperti emas. Saya sudah buatkan tampil di sini. Tidak peduli bahannya. Tetapi kalau kita mau disucikan, kita akan dipandang untuk maksud yang mulia, dipandang layak. Meskipun awalnya tanah liat, tetapi kebanyakan orang Kristen tidak mau memikul salib, tidak mau menyalibkan dagingnya, tidak mau menyalibkan kedagingannya, mematikan kedagingannya, dan dari tanah liat tetap menjadi tanah liat, yang melambangkan kelemahan manusia, yang dipakai hanya untuk kehidupan sehari-hari tanah liat, bahkan untuk limbah. Mungkin ada yang sudah baik, ya, dia seperti kayu yang sudah memiliki kehidupan, tetapi mudah terpengaruh, rohaninya nggak dalam, rohaninya nggak stabil. Tetapi orang yang mau dimurnikan, dia timbul seperti perak dan seperti emas. Perak kenapa? Melambangkan satu penebusan. Oleh karena itu, di dalam perjanjian lama selalu perak dikatakan. Penebusan berapa perak? Ketika Hosea menebus Gomer, ada 15 sikal perak. Perak dipakai untuk penebusan. Jadi kalau orang yang sudah mau diproses, menyalibkan kedagingannya, dia ditebus mengakui Kristus, melambangkan penebusan, dia mendapatkan anugerah untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat. Sudah bisa dipandang layak untuk dipakai. Tetapi terlebih kalau kita semakin dipoles, dikuduskan, ya, kita bisa terbit meskipun tanah liat, terbit seperti emas. Karena emas melambangkan kehidupan yang dimurnikan, yang dekat dengan hadirat Tuhan. Kenapa? Dipakai untuk hal-hal yang rohani. Ada cawan masih pakai lembah dari perjanjian lama. Ada kaki dian yang dari emas, ada tabut perjanjian dari emas. Semua berkaitan dengan hadirat Allah dan kehidupan rohani yang dewasa itu teruji dengan kehidupan kita sebagai bejana emas.
yang matang secara rohani, yang dapat dipercaya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu hubungan kita dengan Allah. Dan kalau Pak Gembala mau memilih lain-lainnya, dia akan melihat siapa yang bisa diperbantukan. Adalah mereka yang sudah kelihatan cemerlang seperti emas. Orang kita berdoa untuk itu. Siap untuk pekerjaan yang baik yang disediakan Allah, guys. Siap untuk pekerjaan yang baik, untuk pekerjaan yang mulia disediakan Allah. Nah, sekarang apakah kita ini sudah masuk proses penyucian? Atau hanya sekedar untuk datang ke gereja saja? Hanya sebatas untuk mengatur aktivitas gereja. Karena gereja tidak kurang aktivitas. Ada banyak kegiatan yang doa, itu di sektor itu doa macam rolling dosis, menado, kapura. Ya, habis ini kapura, Pak. Banyak. Tapi benarkah mereka yang terlibat betul-betul seperti itu? Ataukah hanya ikuti aktivitas karena program? Ada kegiatan ibadah, ada kebaktian tengah minggu, kebaktian ini, semua ada. Apakah mereka mengikuti kegiatan saja ataukah mereka sudah dimulaikan sehingga memiliki kerinduan yang mendalam untuk sembahnya hadirat? Itu beda tipis. Makanya kita uji masing-masing setiap hari. Karena setiap orang yang mau dipakai Tuhan itu harus mengalami pemurnian karakter, pemurnian dalam ketaatan dan kekudusan hidup. Ada tingkat, ada seseorang yang dipersiapkan menjadi bencana bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan membawa kita pada proses pemurnian. Artinya apa? Kita diuji. Kalau tidak ada api yang menyucikan kehidupan kita, percuma. Contoh Yusuf, pada saat dia memiliki visi dari Allah, Tuhan menyediakan tahta bagi dia. Bukan tahta saja disediakan, prosesnya harus dilalui. Tahta disediakan, harta disediakan, mahkota disediakan. Kalau tidak melalui prosesnya, percuma, nggak ada yang diberikan. Belum siap. Kita sama, Tuhan memberikan masa depan kepada kita, hari depan yang gemilang, hari depan yang penuh harapan. Tetapi kita tidak mau masuk dalam prosesnya. Jangan harap saudara menerima hari depan yang gemilang itu, karena gak mau proses. 13 tahun Yusuf mengalami proses itu. Kemudian Tuhan bersihkan motivasi hati. Motivasi kita pelayanan apa? Kalau Petrus yang tadi yang utama, yang luar biasa, yang selalu mau berdiri di depan, yang selalu ingin menonjol di dalam Yesus pada saat pelayanan Yesus, pada saat tekanan datang, dia porak-poranda. Itulah proses. Tuhan tidak peduli apa yang Anda lakukan, tetapi Tuhan peduli dengan kenapa kita melakukannya. Apakah dasar kita, motivasi kita melakukannya? Sekedar mengikuti kegiatan arahan gereja, aktivitas gereja, ataukah lahir dari dalam? Dan Tuhan senantiasa ingin menunjukkan untuk menunjukkan kekudusan. Tanda yang paling jelas bahwa seseorang telah dipersiapkan Tuhan, munculnya kerinduan yang semakin dalam untuk hidup kudus. Bukan lagi sekedar menjalani agama, tetapi kita melakukan kehendak Allah. Kita inilah milik Allah. Kita ini milik Allah. Percaya dengan Allah. Tandanya apa kita milik Allah? Tadi di awal adalah salah satu tandanya adalah menyalibkan kedagingan. Tetapi ada satu penelitian yang luar biasa. Saya mau bagikan, ya supaya saya juga lagi dapat, ya saya akan bagikan. Bagaimana kalau kita bisa melihat DNA? DNA tahu? Ya, DNA. Artis siapa itu namanya? Siapa? Yang anaknya minta diakui dari itu, dari Banyuwangi itu. Nah, Denada. Itu kan DNA yang membuktikan. DNA itu adalah secara universal. Tersusun dari 4 asam nukleat A, E, C, dan G. Huruf ini membentuk satu cetak biru dari kehidupan manusia. Dan kalau kita bisa melihat itu, dia terdiri dari genom, yaitu keseluruhan dari informasi genom. Genom ini 99% itu adalah nukleus. Nukleus itu adalah inti selnya itu sendiri. 1%-nya itu adalah genetik dari mama, sehingga kita tahu ini dari nukleus. Kemudian itu pengulangan tersembunyi. Beberapa ahli mengatakan itu kebetulan.
Tetapi ada ahli biologi yang bernama Michael Denton menganggap ini sebagai bukti cerdas, semacam kode kosmik yang tertanam dalam kehidupan itu sendiri. Sehingga pada tahun 2013, sekelompok ahli genetika dari Kazakhstan mengklaim bahwa mereka menemukan satu presisi matematis dari DNA manusia yang seperti bahasa simbolik pesan yang bisa digunakan sebagai pesan berkode, signal pesan berkode. Mereka menyebutnya sebagai wow signal. Wow signal. Oh, luar biasa. Ada satu pengulangan yang acak, ya. Ada satu genom yang menjadi sidik jari manusia. Dan mereka mengatakan bahwa semuanya itu bukan sebuah kebetulan. Keajakan formasi ini bukan kebetulan, tetapi itu lahir karena niat. Ada ya? Karena niat. Seperti alam semesta diciptakan, manusia diciptakan, itu karena niat. Jadi kita lihat dulu di sini. Bahwa DNA tersusun dari 4 asam nukleat A, B, C, D, dan itu tersusun dalam pola matematika yang berulang. Dan ahli-ahli mengatakan kebetulan. Ternyata tidak kebetulan. Karena itu kajian terus, dan di tahun 2013 mereka menemukan wow signal. Lalu dia katakan ini bukan satu kebetulan tetapi karena niat. Nah, kita lihat di sini apa hubungannya dengan kita. Di susunan 4 asam nukleat next ya, ATCG itu disambung dengan jembatan-jembatan. Yang menarik adalah setiap jembatan itu tidak secara acak, tetapi horizontal pola yang acak tadi katakan ya. Setiap 10 unit itu ada satu jembatan. Setiap 5 unit ada satu jembatan. Setiap 6 unit lagi ada satu jembatan lagi. Dan setiap 5 unit itu ada satu jembatan. Jadi angkanya yang berpola, yang berulang itu adalah 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Pola yang acak dari genom itu sendiri. Jadi DNA. Sampai di sini jelas? Itu langsung keluar. Dan 10, 5, 6, 5 kalau digabung-gabungkan dengan alfabet Ibrani. Alfabet Ibrani. Kalau membacanya kalian dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, kanan ke kiri. Alef, Bet, Gimel, Dal, He, Waw, Yazuf, Het, dan seterusnya. Kalau kita membaca 10, 5, 6, 5, pola yang acak itu, pola yang huruf yang ke-10 dari Ibrani adalah Yod. Huruf kelima adalah He. Huruf ke-6 adalah Waw. Huruf kelima lagi adalah He. Jadi selalu polanya acak 10, 5, 6, 5 YHWH, Yahweh. Orang menyebut sebagai the signature of God. Kebetulan saya penelitian mengatakan begini, browsing dan cek. Allah menandai kita sebagai bagian dari miliknya. Sama seperti karya-karya yang luar biasa, Picasso, wow, ada buku tanda tangan, Beethoven ada namanya yang tertera. Jangan begitu. Buku-buku saya tadi yang saya sebut ada selama 5 bulan saya melakukannya, itu semua harus menggunakan ISBN. Saya akan ngurus HQ, ISBN lagi diurus. Jadi sudah 3 yang dapat ISBN. Itu adalah hak atas kekayaan intelektual saya. Pak Anak nggak boleh masuk anak. Begitu. Itu karya saya. Allah memiliki karya manusia. Dia taruh tanda tangannya di dalam diri manusia. YHWH, Yahweh, itu buatan Yahweh. Dan bukan satu kebetulan, tetapi karena satu niat untuk membuatnya. Alkitabnya adalah, kita lihat ayat yang terakhir, kita garuk lagi satu lagi ya. Di dalam 1 Yohanes 3:9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih Allah. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benarkah dia bisa berbuat dosa? Kok nyatanya sudah lahir baru masih berdosa? Sudah lahir baru kembali kepada dosa. Kalau kita kembali kepada dosa, itu artinya kembali kepada natur lama kita. Karena benar tidak memungkinkan dosa. Yang dari Allah tidak akan bisa ditolerir dosa. Tetapi kan kita bisa tadi di awal saya katakan, orang itu sudah lahir baru tapi plasentanya nggak dipotong, sehingga dia terkondisi
terkoneksi dengan kehidupan lamanya dan dia berbuat dosa lagi. Oleh karena itu peperangan ini adalah seumur hidup. Kita perang untuk memaafkan kedagingan. Hari ini saya harus menang, besok harus menang, dan kita saling menguatkan. Bukan hanya gembala yang harus menguatkan semangat. Sebenarnya juga begitu. Kamu yang berkhotbah itu tempo target operasi. Betul ya Pak? Jadi sangat gampang jatuh dalam dosa. Orang yang di penjara, apakah semua orang kudus? Enggak, pendeta juga banyak. Di CMM, Central Mission Ministry, mereka juga mau pendeta kayak Bang Jeru, ya sudah biarin aja. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara, firman ini bukan untuk Anda, untuk saya juga. Kenapa kita saling mendukung, saling menguatkan untuk mematikan kedagingan itu seumur hidup ini. Amin. Puji Tuhan.